Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas C beserta rekan-rekan sekalian berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai chapter 6 yaitu tentang analyzing operating activities. Sebelum masuki sesi pemaparan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Income measurement yang dimana pendapatan sendiri dapat kita artikan sebagai suatu keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan akibat terjadinya aktivitas operasional, yang dimana aktivitas operasional ini nantinya diklasifikasikan sendiri-sendiri menurut aktivitasnya masing-masing, sehingga dalam satu periode suatu perusahaan akan mendapatkan suatu income di dalamnya. Lalu untuk menentukan income ini nantinya terdapat dua aspek di dalamnya. Yang pertama terdapat economic income dan yang kedua terdapat permanent income. Yang pertama yaitu economic income. Pendapatan ekonomi ini merupakan pendapatan yang dihitung oleh pemegang saham maupun stakeholder lainnya yang berkecimpung dalam investasi perusahaan mengenai kepemilikan aset bersih di dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu untuk permanent income merupakan estimasi pendapatan yang diproyeksikan oleh suatu perusahaan ke depannya terkait aktivitas operasional, sehingga nantinya terdapat estimasi pendapatan untuk tahun berikutnya ataupun periode berikutnya. Measuring accounting income yang dimana di dalamnya ini kita klasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tentang revenues dibandingkan dengan gain, yang dimana revenues ini merupakan kegiatan pendapatan yang didapatkan oleh aktivitas operasional suatu perusahaan dalam satu periode tertentu, yang dimana nantinya terdapat aktivitas ataupun kejadian ekonomi di dalamnya. Lalu untuk gain sendiri merupakan suatu keuntungan yang diraih oleh perusahaan atau yang didapatkan oleh suatu perusahaan terkait terjadinya penjualan aset tetap perusahaan, semisal penjualan gedung itu melebihi dari nilai bukunya yang ditentukan oleh perusahaan. Maka dengan demikian perusahaan tersebut telah mencapai keuntungan di dalamnya ataupun gain. Lalu yang kedua terdapat loss ataupun expense, yang dimana expense sendiri dapat diartikan sebagai beban. Jadi beban ini dapat diakui oleh suatu perusahaan ketika perusahaan tersebut telah menerima manfaat dari suatu entitas perusahaan lain. Lalu untuk loss sendiri ataupun kerugian itu didapatkan oleh suatu perusahaan ketika perusahaan telah mengalami penurunan penjualan surat berharga ataupun penurunan nilai goodwill di dalamnya. Alternative income classification and measure, yang dimana di dalamnya ini dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama kita akan membahas mengenai recurring versus non recurring, yang dimana pada recurring sendiri di sini terdapat tiga bagian. Yang pertama terdapat laba bersih, laba komprehensif, dan pendapatan aktivitas operasional berkelanjutan. Dari laba bersih sendiri merupakan suatu nilai ataupun angka yang didapatkan oleh suatu perusahaan akibat terjadinya aktivitas ekonomi yang dikurangi dengan beban-beban pada saat melaksanakan aktivitas tersebut. Lalu terdapat laba komprehensif di dalamnya, yang dimana pada laba komprehensif ini merupakan laba yang diraih oleh suatu perusahaan ketika suatu entitas tersebut sudah bersih dari nilai-nilai pemegang sahamnya. Yang ketiga yaitu pendapatan dari aktivitas operasional, yang dimana pendapatan dari aktivitas operasional berkelanjutan ini nantinya terdapat item-item ataupun pos-pos yang akan dilanjutkan pada periode berikutnya maupun yang tidak dilanjutkan pada periode berikutnya. Lalu pada bagian kedua kita akan membahas mengenai operating versus non-operating, yang dimana operating sendiri merupakan aktivitas operasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Untuk yang non-operating merupakan suatu aktivitas yang menjadi sampingan bagi perusahaan tersebut, sehingga antara operating versus non-operating ini merupakan suatu pendapatan yang didapatkan oleh suatu perusahaan tetapi tidak terjadinya aktivitas operasional, dan satunya ini terjadinya aktivitas operasional.
Baik, selanjutnya kita masuk ke non-recurring items atau item-item yang tidak berulang dalam laporan keuangan. Terdapat 4 item. Yang pertama ada extraordinary item. Jadi ini itu merupakan peristiwa atau transaksi yang sangat jarang terjadi, seperti bencana alam atau perubahan besar dalam regulasi. Karena sifatnya yang tidak biasa, item ini biasanya dipisahkan dalam laporan keuangan agar tidak menggabungkan kinerja operasional perusahaan. Kemudian yang kedua ada discontinue operations. Ini itu merujuk pada bagian dari bisnis yang telah dihentikan atau dijual. Semisal jika perusahaan memutuskan untuk menjual salah satu divisinya, hasil dari divisi tersebut akan dilaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Ini yang membantu investor memahami kinerja bisnis yang berkelanjutan tanpa pengaruh dari bagian yang sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga ada accounting change. Ini merupakan perubahan dalam metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Misalnya perubahan dari metode last in first out ke first in first out dalam penilaian persediaan. Perubahan ini itu dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan, sehingga harus diungkapkan dengan jelas. Kemudian yang terakhir ada special item. Ini merupakan item-item khusus yang tidak termasuk dalam kategori lain, seperti biaya restrukturisasi atau keuntungan dari penjualan aset. Item ini biasanya diungkapkan secara terpisah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja operasional perusahaan. Baik, selanjutnya masuk ke extraordinary items, terdapat dua bagian. Yang pertama ada accounting for extraordinary items. Dalam laporan keuangan, extraordinary items harus dicatat secara terpisah dari operasi normal perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja operasional yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh peristiwa luar biasa tersebut. Misalnya jika sebuah perusahaan mengalami kerugian besar akibat gempa bumi, kerugian tersebut akan didata sebagai extraordinary item. Kemudian yang kedua, analyzing extraordinary items. Mengapa kita harus menganalisa hal tersebut? Ini itu bertujuan untuk memahami dampak dari extraordinary items terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penting untuk menilai apakah kinerja perusahaan yang dilaporkan mencerminkan operasi normal atau dipengaruhi oleh peristiwa luar biasa. Selanjutnya, analisis ini itu mencakup perbandingan dengan periode sebelumnya, penilaian dampak terhadap laba bersih, dan evaluasi bagaimana perusahaan mengelola risiko terkait extraordinary items. Selanjutnya ada discontinue operations, ada dua bagian juga. Eh, yang pertama ada accounting for discontinued operation. Hasil dari operasi yang dihentikan harus dipisahkan dalam laporan keuangan. Ini tujuannya untuk membantu investor dalam analisis untuk melihat kinerja dari operasi yang berkelanjutan tanpa pengaruh dari bagian yang sudah tidak ada lagi. Contohnya jika sebuah perusahaan memutuskan untuk menjual salah satu divisi. Lalu yang kedua ada analyzing discontinued operation. Tujuan analisis ini itu untuk memahami dampak dari penghentian operasi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ini akan membantu dalam menilai bagaimana keputusan untuk menghentikan operasi dapat mempengaruhi profitabilitas dan strategi bisnis jangka panjang. Selanjutnya masuk ke accounting change. Terdapat dua bagian. Yang pertama ada reporting of accounting change. Perubahan akuntansi merupakan perubahan dalam prinsip estimasi atau entitas pelaporan yang digunakan oleh perusahaan. Dalam pencatatannya itu perubahan ini harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan, termasuk alasan perubahan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Misalnya perubahan dari metode akuntansi persediaan yang awalnya menggunakan LIFO berpindah ke metode FIFO. Selanjutnya ada analyzing accounting change. Tujuan analisis ini itu bertujuan untuk memahami dampak dari perubahan akuntansi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penting untuk menilai apakah perusahaan tersebut memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja perusahaan. Untuk metode analisisnya itu mencakup perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah perubahan.
serta evaluasi dampak terhadap laba bersih dan aset perusahaan. Selanjutnya masuk ke special items, terdapat dua bagian juga. Yang pertama ada asset impairments atau penurunan nilai aset yang terjadi ketika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Ini terjadi karena perubahan kondisi pasar atau penurunan kinerja aset. Selanjutnya ada restructuring charge yang merupakan biaya restrukturisasi atau biaya yang terkait dengan reorganisasi atau restrukturisasi bisnis seperti penutupan pabrik atau pengurangan tenaga kerja. Untuk pencatatannya itu harus diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang biaya yang tidak berulang dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Baik, selanjutnya pengakuan pendapatan. Pendapatan dapat diartikan sebagai arus masuk atau peningkatan lain atas aset dari suatu entitas atau penyelesaian liabilitasnya. Sedangkan keuntungan adalah peningkatan aset bersih, ekuitas yang dihasilkan dari transaksi periferal atau insidental dari suatu perusahaan. Jadi terdapat ada pedoman pengakuan pendapatan. Yang pertama, jika perusahaan mencatat pendapatan sebelum waktunya atau terlambat, maka pendapatan ditetapkan ke periode yang salah. Yang kedua, jika suatu perusahaan mencatat pendapatan sebelum adanya kepastian realisasi yang wajar, maka pendapatan mungkin dicatat dalam satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik ke yang lain. Ini melebih-lebihkan pendapatan pada periode pertama dan mengecilkannya pada periode terakhir periode laporan keuangan. Selanjutnya kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama ada aktivitas menghasilkan pendapatan yang substansial telah selesai dan tidak perlu upaya signifikan untuk melakukan penyelesaian transaksi. Yang kedua ada resiko kepemilikan dalam penjualan secara efektif dialihkan ke pembeli. Yang ketiga ada pendapatan dan biaya terkait diukur atau diperkirakan dengan akurasi yang wajar. Selanjutnya, pendapatan yang diakui biasanya menghasilkan peningkatan dalam bentuk tunai, piutang, atau surat berharga. Dalam kondisi tertentu, hal ini menghasilkan peningkatan persediaan atau aset lainnya, atau penurunan kewajiban. Selanjutnya, transaksi pendapatan dilakukan secara wajar dengan pihak independen, bukan pihak yang dikendalikan. Selanjutnya yang terakhir, transaksi pendapatan tidak dapat dibatalkan, misalnya hak pengembalian. Selanjutnya ada kondisi-kondisi pada pengakuan pendapatan. Yang pertama itu ketidakpastian dalam pengumpulan pendapatan. Perusahaan menggunakan penyisian piutang tak tertagih untuk mencerminkan ketidakpastian dalam penagihan piutang dari penjualan kredit. Selanjutnya ada pendapatan ketika ada hak pengembalian. Ketika pembeli memiliki hak pengembalian, pendapatan diakui pada saat penjualan hanya jika kondisi berikut terpenuhi, yaitu ada harga sebagian besar tetap atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan, pembeli membayar penjual dan atau berkewajiban membayar penjual. Kewajiban pembeli kepada penjual tidak berubah jika terjadi pencurian atau kerusakan pada produk. Pembeli memiliki substansi ekonomi terpisah dari penjual. Penjual tidak memiliki kewajiban signifikan untuk kinerja masa depan terkait dengan penjualan. Terakhir, pengembalian diperkirakan secara wajar. Yang ketiga, ada kondisi pendapatan waralaba. Pada kondisi ini, standar akuntansi untuk pewaralaba mengharuskan pendapatan biaya waralaba dari penjualan waralaba hanya diakui jika semua layanan atau ketentuan material yang terkait dengan penjualan tersebut secara substansial dilakukan atau dipenuhi oleh pewaralaba.
Yang keempat ada pengaturan pembiayaan produk. Pengaturan pembiayaan produk adalah perjanjian yang melibatkan pengalihan atau akuisisi yang disponsori atas persediaan yang meskipun terkadang menyerupai penjualan persediaan, pada dasarnya merupakan sarana pembiayaan persediaan. Misalnya jika suatu perusahaan mengalihkan atau menjual persediaan ke perusahaan lain dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali persediaan tersebut di kemudian hari. Transaksi ini memungkinkan merupakan pengaturan pembiayaan produk dan bukan penjualan dan pembelian persediaan berikutnya. Yang kelima ada pendapatan di bawah kontrak. Pada kondisi pendapatan di bawah kontrak, akuntansi untuk kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode presentase penyelesaian ketika estimasi yang wajar ada untuk biaya penyelesaian kontrak dan kemajuan penyelesaian kontrak. Yang terakhir ada pendapatan belum diterima. Pendapatan belum diterima terjadi berdasarkan kontrak kinerja jangka panjang seperti kontrak garansi, produk dan kontrak pemeliharaan perangkat lunak. Pendapatan yang seringkali dikumpulkan di muka. Langsung. Selanjutnya ini mengenai deferred charge atau beban tangguhan, di mana beban tangguhan ini merupakan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan, tetapi tidak mempengaruhi akunnya hingga nantinya, seperti itu. Jadi beban tangguhan ini bisa diartikan juga semacam biaya prabayar untuk aset dasar yang tidak akan dikonsumsi sepenuhnya hingga periode mendatang selesai, seperti itu. Nah, contoh dari beban tanggungan ini mencakup berbagai macam pembayaran di muka, seperti misal premi asuransi ya, terus terkait sewa, barangkali perusahaan tersebut menggunakan lokasi atau tempat yang itu disewa, itu bisa masuk dalam beban tanggungan. Lalu layanan berlangganan, lalu terdapat juga kontrak periklanan yang biasanya itu berketerusan periode kedepannya, ya, seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tunjangan tambahan karyawan. Nah, tunjangan tambahan karyawan itu biasanya bentuk apa sih? Biasanya itu berbentuk seperti adanya baju yang terkhusus untuk liburan, bonus, dan juga bagi hasil, serta asuransi kesehatan atau jiwa yang biasanya diberikan oleh karyawan dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk beberapa tunjangan ini tuh biasanya dapat diidentifikasi dengan periode saat diperoleh atau diberikan. Biaya yang dapat diidentifikasi ini tidak menimbulkan masalah pengakuan akuntansi dan akrual. Untuk yang berikutnya adalah opsi saham karyawan. Untuk opsi saham karyawan, apa sih pengertiannya? Opsi saham karyawan adalah suatu kesempatan kontraktual yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, di mana karyawan itu dapat membeli sejumlah saham perusahaan dengan harga tertentu atau setelah tanggal yang ditentukan di masa depan. Untuk benefitnya yang bisa didapat oleh karyawan adalah bisa mendapatkan imbalan sesuai dengan persentase kepemilikan apabila perusahaan tersebut mendapatkan untung atau laba. Untuk yang berikutnya adalah pelaporan untuk opsi saham karyawan. Untuk yang pertama itu adanya dilusi saham. Apa sih dilusi saham itu? Untuk dilusi saham adalah turunnya persentase kepemilikan dari suatu saham karena bertambahnya suatu lembar saham yang beredar di pasaran. Untuk yang berikutnya adalah beban kompensasi. Untuk biaya kompensasi berbasis saham itu tidak muncul sebagai item baris terpisah pada laporan laba rugi, melainkan dia dimasukkan ke dalam item seperti harga pokok penjualan, biaya penjualan, administrasi umum, dan biaya R&D atau research dan development.
berikutnya yaitu terkait biaya bunga. Jadi apa sih itu biaya bunga? Jadi biaya bunga atau biasa disebut interest merupakan suatu kompensasi atas penggunaan uang ataupun dana. Jadi bunga merupakan suatu kelebihan kas yang dimana kelebihan tersebut dibayarkan atau ditagihkan atas jumlah uang atau biasa disebut sebagai uang pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Nah, beban bunga juga ditentukan oleh tingkat bunga, pokok pinjaman, dan jangka waktu. Beban bunga perusahaan merupakan tingkat nominal yang dibayarkan untuk pendanaan melalui utang. Jadi, ketika perusahaan mendapatkan kelebihan atas uang, itu disebut sebagai kelebihan atas beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan lain kepada perusahaannya. Nah, yang termasuk beban bunga yaitu pada obligasi, amortisasi diskon, atau premium saham. Baik, selanjutnya yakni mengenai pajak penghasilan. Nah, yang pertama yakni terdapat perbedaan sementara. Seperti namanya, adalah perbedaan yang bersifat sementara dan diperkirakan akan berbalik di masa depan. Nah, perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan waktu antara akuntansi pajak dan GAAP. Baik, selanjutnya yakni terdapat perbedaan permanen. Nah, perbedaan permanen ini seperti namanya adalah perbedaan yang bersifat permanen. Perbedaan tersebut muncul karena Undang-Undang Pajak dan GAAP pada dasarnya berbeda dalam memperlakukan beberapa item bisnis. Baik, selanjutnya yakni terdapat pajak tangguhan. Nah, pajak tangguhan ini dibagi menjadi dua, yakni terdapat pajak tangguhan liabilitas dan pajak tangguhan aset. Nah, untuk pajak tangguhan liabilitas ini biasanya karena penghasilan GAAP lebih besar daripada penghasilan kena pajak di masa lampau. Pembayaran pajak masa lalu relatif lebih rendah, oleh karena itu pembayaran pajak di masa depan diperkirakan relatif lebih tinggi. Sedangkan untuk aset, pajak tangguhan untuk aset, penghasilan GAAP ini kurang dari penghasilan kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak masa lalu relatif lebih tinggi. Oleh karena itu, pembayaran pajak di masa depan diperkirakan relatif lebih rendah. Baik, selanjutnya yakni analyzing income tax atau menganalisis pajak penghasilan. Nah, kita bisa menganalisis pajak penghasilan ini melalui penyesuaian laporan keuangan, penilaian aset dan kewajiban pajak tangguhan saat ini, terus memperkirakan pendapatan dan arus kas di masa depan, serta menganalisis perbedaan permanen dan sementara terkait pajak tersebut. Nah, dan yang terakhir juga terdapat kita bisa melihat manajemen penghasilan dan kualitas penghasilan dari laporan keuangan tersebut. Next. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.